Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah kampung, yaitu Kampung Tumbal. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran juga bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya ya teman-teman. Namun sebelum itu, kalian like, komen, dan share, juga subscribe ya teman-teman channel ini, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Yuk, mari langsung saja kita mulai ceritanya. Perkenalkan, namaku kita sebut saja adalah Andin. Cerita ini terjadi pada tahun 2017, kala itu aku kelas 1 SMA. Aku bersekolah di salah satu SMA ternama di kota terbesar di Jawa Tengah. Pengalaman kali ini berawal saat sekolahku mengadakan acara wajib tahunan live in di satu desa, dan masih di Jawa Tengah juga. Live in adalah kegiatan untuk siswa tinggal bersama orang tua asuh beberapa hari, agar siswa merasakan hidup bermasyarakat di pedesaan yang serba terbatas. Acara ini hanya ada di sekolahku. Buat teman-teman yang tahu tempat live in-ku ini ya, tolong jangan ada yang komen tahu tempatnya ya teman-teman, karena aku takut warga di desa tersebut marah atau tidak terima atas ceritaku kali ini. Hari itu hari Selasa, kita berangkat kumpul di sekolah dan menaiki bus yang disewa oleh sekolah. Kegiatan ini dilakukan satu angkatan saja di tiap tahunnya. Kalau dibilang pelosok ya, kampung ini tidak terlalu pelosok. Hanya saja masih banyak kebun-kebunnya. Sekolahku sudah bekerja sama bertahun-tahun dengan kampung ini, jadi mereka sudah open gitu sama sekolahku, karena tiap tahunnya mereka mendapat jatah anak asuh dadakan. Meskipun hanya 1 jam dari tempat aku tinggal, aku belum pernah ke kampung ini. Kampung ini mayoritas warganya bekerja di luar negeri menjadi seorang TKI. Kalau enggak ya merantau ke kota-kota besar. Jadi jarang banget anak-anak yang sudah lulus sekolah menetap di kampung ini. Kita dibagi kelompok. Waktu itu ada 2 kampung yang bekerja sama dengan sekolahku. 1 rumah untuk 2 siswa. Kala itu aku kemudian mendapat 1 rumah bersama Maya, anak IPA yang tidak begitu dekat denganku. Walaupun ini tergolong desa, tapi rumahnya gede-gede. Kayak si Mutia dan juga Lutfi temanku, dia dapat ibu asuh yang rumahnya ya lumayan tergolong mewah. Kamar ber-AC, kamar mandi ada bathtubnya, wifi-nya juga kenceng pula. Nah, nasibku dapat ibu asuh seorang janda, tinggal di rumah gubuk, yang menurutku tidak layak untuk ditinggali. Ibu kita panggil saja namanya Bu Asih ya teman-teman. Bu Asih merupakan janda beranak 2, tapi anaknya merantau semua. Bu Asih pun tinggal seorang diri di rumah ini. Dia memiliki warung makan kecil di depan rumahnya. Rumah Bu Asih paling depan kampung pinggir jalan. Kalau siang ramai, tapi kalau malam ya sepi banget. Aku tidur di tempat tidur kayu berkasur tipis dan lampu berwarna oranye, dan tahu kan bolam kuning itu. Jadi remang-remang dan semakin horor kesannya. Kamar mandi tidak berlampu, belakang kebun, samping kebun, sedih banget aku ngerasainnya. Pertama datang kami pun disambut ramah oleh Bu Asih. Sudah disediakan makan dan juga minum waktu itu. Setelah makan kami kemudian berkenalan dan berbincang-bincang bersama. "Dek, kalau bawa uang-uangnya digulung terus dikaretin ya," ucap Bu Asih sambil menyodorkan karet gelang. "Emang kenapa ya Bu?" tanyaku polos yang emang gak ngerti buat apa. "Biar aman dek, nggak dicuri," ucap Bu Asih sambil mengunyah onde-onde. Di sini masih banyak pencuri ya Bu emangnya?" Maya yang tiba-tiba angkat bicara. "Iya banyak, tapi tidak kasat mata," jawab Bu Asih dengan tenangnya, dan tetap mengunyah onde-ondenya. Si Maya tiba-tiba mencengkram tanganku kuat-kuat, tanda dia akan mengatakan sesuatu. "Bu, kami ke kamar ya, istirahat dulu Bu." Sambil menarik tanganku, Bu Asih mengangguk saja. Sesamanya di kamar Maya terlihat gelisah. "Din,
Kamu ngerti kan yang dimaksud Bu Asih? Enggak, jawabku cuek dengan menatap layar HP. His, maksudnya pencuri tidak kasat mata itu tuyul, bentak Maya di depan wajahku. Sembrono, masa sih Mai? Tanyaku masih tidak percaya. Ya secara kan aku baru tahu kalau ada tuyul. Di tempatku sama sekali nggak ada berita tentang tuyul. Selepas maghrib, Bu Asih memanggil kami untuk makan malam. Di sela-sela makan malam, Bu Asih bercerita bahwa di kampung ini hampir seluruh warganya memiliki peliharaan. Peliharaan yang dimaksud di sini ya kayak tuyul, genderuwo, pocong, bahkan ada yang berwujud macan putih juga. Hanya beberapa orang yang tidak pakai pesugihan itu, dan itu termasuk Bu Asih. Meskipun warga sini rajin sholat, masih banyak yang musyrik dek, ucap Bu Asih sambil memainkan sendoknya. Aku dan juga Maya pun hanya diam penasaran mendengarkan cerita Bu Asih. Ada yang sadis demi kedudukannya rela mengorbankan istrinya untuk tumbal. Tapi kali ini nada Bu Asih sedikit pelan. Hampir kami berdua tidak mendengar suara Bu Asih. Ya kami berdua kan terbelalak kaget. Jujur awalnya aku gak percaya. Masa iya sih ada orang yang tega seperti itu? Kalau sudah selesai piringnya tinggal saja, biar ibu yang beresin, ucap Bu Asih sambil merapikan piring dan gelas bekas makan dia. Loh Bu, ceritanya belum selesai kok. Kali ini aku benar-benar penasaran. Kalian duduk di depan TV dulu ya. Tunggu ibu beresin ini semua dulu. Kami mengangguk meninggalkan Bu Asih yang merapikan bekas makan kita. Kurang ajar banget ya. Udah numpang gak mau bantuin lagi. Habisnya Bu Asih yang meminta membereskannya sendiri sih. Kepala desa di sini namanya Pak Prapto. Belum 40 hari istrinya meninggal di depan rumah ibu, ucap Bu Asih yang sedikit was-was. Jujur aku dan juga Maya juga takut, tapi penasaran banget. Jadi gini, belum genap 40 hari istri Pak Prapto meninggal, dan meninggalnya tepat di depan rumah Bu Asih, ya di depan gang kampung ini. Kebetulan Bu Asih kala itu ada acara dan menginap di rumah saudara selama 3 hari. Menurut beberapa warga, meninggalnya istri Pak Prapto tidak wajar. Siang itu istri Pak Prapto berjalan kaki pulang dari pengajian di tetangga gang sebelah. Dia jalan sendirian di pinggir jalan, tapi ketika tewas dia dalam keadaan terlindas truk. Di sini memang seringkali lalu lalang truk untuk mengambil hasil pertanian dan perkebunan. Yang dibilang tidak wajar di sini adalah dia berjalan. Kenapa bisa sampai terlindas truk dan posisi tewasnya di tengah jalan? Waktu itu minim saksi, jadi ya nggak ada yang tahu pasti bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi. Ketika pulang ke rumah, baru Bu Asih diceritain bahwa tadi siang istri Pak Prapto terlindas truk di depan rumahnya. Ada warga yang mengatakan bahwa Bu Prapto menjadi tumbal suaminya sendiri. Memang seminggu setelah meninggalnya Bu Prapto, Pak Prapto terpilih menjadi kepala desa. Padahal banyak warga yang tidak menyukai Pak Prapto. Entah mengapa kok dia bisa terpilih. Setelah meninggalnya istri Pak Prapto, malamnya Bu Asih ini tidak bisa tidur. Nggak ngerti apa yang membuat Bu Asih nggak bisa tidur. Tapi tiba-tiba Bu Asih mendengar orang mengetuk pintu. Mbak Asih. Bu Asih masih mencerna suara itu. Sepertinya tidak asing dengan suara itu. Bu Asih bergegas kemudian membuka pintu. Ketika Bu Asih buka pintu itu, ia tidak menemukan siapapun berada di luar sana. Baru beberapa langkah pintu terdengar diketuk lagi, dan ada suara lirih di luar. Mbak Asih, tolongin aku. Bu Asih terkejut mendengar suara lirih perempuan itu. Terdengar seperti Bu Prapto. Bu Asih ya tentu takut, tapi dia juga penasaran. Akhirnya Bu Asih ini memutuskan untuk melihat dari tirai jendela. Dan benar saja dia mendapati Bu Prapto dalam keadaan muka hancur dan berdarah-darah. Bu Asih yang mendapati hal seperti itu sudah tidak heran lagi, karena kecelakaan tidak wajar seperti itu di depan rumahnya sudah sering terjadi. Seperti anak yang sedang berjalan di pinggir jalan tiba-tiba meninggal dalam keadaan kaki putus. Ia putus, kata Bu Asih,
Padahal Bu Asi tidak melihat ada truk yang lewat atau suara benturan kecelakaan. Pernah juga kala itu siang hari ada warga yang berteriak minta tolong bahwa ada orang yang meninggal dunia di depan warung. Orang tersebut tidak sakit atau kecelakaan tiba-tiba meninggal, namun baunya sudah busuk sekali seperti sudah meninggal 3 minggu yang lalu. Dengan hal-hal semacam itu sudah tidak asing lagi untuk Bu Asi. Ternyata tiap warga punya peliharaannya masing-masing. Kalau sudah meminta makanan yang harus dituruti, mau dimakan atau mau mencarikan makanan. Malam itu aku dan juga Maya habiskan untuk mendengarkan cerita kampung ini dari Bu Asi. Dek, udah malam, kalian tidur Ki. Kalau bisa usahain harus tidur cepat ya. Terus kalau ada suara apapun tolong jangan keluar kamar, perintah Bu Asi yang membuat aku dan juga Maya ketakutan. Aku dan juga Maya takut dengan apa yang dibilang oleh Bu Asi tentang suara-suara. Mataku masih terbuka lebar malam itu. Kulihat Maya sudah memejamkan mata, tapi sepertinya belum bisa tertidur dengan pulas. Hingga pukul 1 malam aku masih asik menatap layar HP-ku, hingga sesuatu menggangguku. Suara seseorang merintih seperti kesakitan. Awalnya ku dengar suara itu pelan sekali, tapi lama-kelamaan seperti ada di depan kamarku. Bu Asi, ada apa? Ucapku lirih. Aku beranjak dan aku melihat apa yang terjadi di depan kamar ini. Tiba-tiba Maya menarik tanganku dan berkata lirih, "Jangan!" Hampir copot jantungku. "Itu Bu Asi nangis," ucapku ke Maya. "Shh, itu bukan Bu Asi deh kayaknya," ucap Maya dengan jari telunjuk di bibir. Tak kuhiraukan ucapan Maya. Ku berjalan pelan mengikuti pintu. Kulihat Maya memeluk guling dan kemudian mundur ke tembok dirinya. Krek. Pintu kamar terbuka perlahan. Pada malam pertama ini sungguh tidak bisa kulupakan seumur hidupku. Harusnya aku menurut saja ucapan Maya. Kulihat seseorang berjongkok dengan muka tertutup tangan. Perlahan ku berjalan dan ku panggil, "Bu Asi." Perlahan-lahan orang yang kukira Bu Asi itu mengangkat wajahnya. Betapa terkejutnya. Wajah keriput hitam legam itu dengan seringnya senyumannya, gigi hitam dan mata yang merah. Tangannya menjulur akan menarik kakakku, tapi dengan secepat kilat aku langsung berlari memasuki kamarku dan kemudian aku banting pintu. Wajahku pucat dan ketakutan banget. Dari luar pintu kamar, wujud tadi itu menggedor-gedor pintu. Brak, brak, brak. Ku lari ke atas kasur di sebelah Maya, dan pada kala itu Maya hanya bisa menangis. Aku yang ketakutan, ya aku juga ikut menangis. Tiba-tiba pintu kamar seperti berusaha dibuka. Aku dan juga Maya semakin ketakutan. Pintu kamar pun terbuka. Ya Allah, hampir copot jantungku. Ternyata itu adalah Bu Asi. "Ada apa, Dek? Kok kalian menangis?" ucap Bu Asi khawatir. Kita berdua tetap menangis. "Sudah-sudah, kalian tenang dulu saja." "Sudah Ibu usir kok, tenang aja. Itu peliharaan warga sini." "Kurang ajar, siapa yang berani kirim peliharaan ke sini?" ucap Bu Asi geram. "Bu, saya mau pulang," ucap Maya sambil terus menangis. Kulihat wajah Bu Asi seperti bingung. Aku pun kasihan kepada Bu Asi. Aku tahu apa yang dia rasain. Dia pasti takut kalau disalahin orang tua kita. Aku juga tahu ini semua bukan kesalahan Bu Asi. "Udah Mai, kita istirahat aja yuk. Udah aman kok." Ku masih bersabar menenangkan Maya. "Udah Dek, kalian istirahat aja ya. Ibu bakal jagain kalian di sini, yaitu di depan pintu kamar." "Bu Asi, tidur aja di kamar. Kasihan juga besok Bu Asi kan jualan," ucapku. Kami pun tidur malam itu. Karena sudah terlalu lelah, aku tidak mendengar apapun dan terbangun di waktu subuh. Aku membangunkan Maya dan juga mengajak Maya untuk berwudu. Awalnya Maya tidak mau karena takut, tapi aku paksa. Pagi itu kita ada kegiatan senam pagi.
dan acara bersih-bersih bareng warga desa setempat. Kala itu aku tidak bersama Maya, karena Maya harus kumpul dengan anak-anak IPA dan aku kumpul dengan anak IPS. Kita itu dibagi beberapa regu untuk bersih-bersih desa ini. Kelompokku kala itu ada Mutia, Lutfi, Ayu, Dinar, Faros, dan Gilan. Kelompok kita ke bagian bersih desa di bagian depan kantor kepala desa. Yang cowok pada cabut rumput, yang cewek nyapu dan menyiram tanaman. Kita istirahat sebentar di teras kantor itu. Tadi malam aku gak bisa tidur nyenyak loh, keluh Gilan. Emangnya kenapa? Tanya anak-anak. Masa tiap aku merem, ngerasa kepalaku ada yang ngelus-ngelus. Pas buka mata, gak ada siapa-siapa. Tapi, ya begitulah, serem banget, ucap Gilang. Ih, serem banget ya, syukurin kamu, ucap Mutia. Jangan gitu, mentang-mentang kamu tinggal di rumah bagus. Awas aja kamu kalau sampai ngalamin sendiri, sungut Gilang. Aku yang mendengar cerita itu hanya diam, rasanya ingin bercerita, tapi aku takut. Din, ngapain kamu diam aja? Kamu dapat gangguan gak? Apa kamu dapat gangguan juga? Tanya Faros. Enggak kok, cuma capek aja. Alah, kamu mah cuma gitu lang. Lah aku, lebih serem lagi. Tiba-tiba Dinar buka suara. Aku kaget langsung mendengar ucapan Dinar. Emang apa yang serem? Jawab Mutia. Semalam aku sama Rizka, anak IPA, lagi duduk-duduk di teras rumah Pak Dalan, yaitu orang tua asuh mereka. Tiba-tiba tercium bau bunga loh. Terus aku dengar ada suara wanita ketawa melengking, keras banget. Aku langsung aja lari masuk rumah. Ya jadi Rizka aku tinggal. Tapi dia gak nyusul-nyusul aku. Rizka malah pingsan ternyata. Cerita Dinar yang buat bulu kuduk kita berdiri belum selesai. Tiba-tiba terdengar suara brak dari atas atap kantor Bapak Kepala Desa. Berdirilah kami serentak. Terus kemudian jatuhlah kelapa tua yang berwarna coklat, jatuh dari atap ke tanah. Mungkin bisa saja, tapi di sini nggak ada pohon kelapa. Tapi kenapa ada kelapa jatuh ke atap? Aneh kan? Kita nggak banyak omong, langsung lari deh dari kantor itu. Kau sudah balik? Emang sudah selesai bersihin kantor saya? Tanya Pak Prapto. Tapi yang buat aku nggak nyaman tatapan Pak Prapto kepadaku. Jijik deh kalau ingat tatapan dia dan seperti orang otak mesum gitu. Sudah dong Pak, jawab Faros sambil meninggalkan Pak Prapto. Aku tahu Faros aslinya ketakutan. Kayaknya kampung ini emang serem deh, ucap Ayu. Jangan bilang gitu kamu, ucap Dinar. Kami pun kemudian pulang ke rumah orang tua asuh kami masing-masing. Tiba-tiba pukul 5 sore ada siaran dari masjid bahwa ada berita lelayu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Parmin bin Parjo. Aku masih mengingat-ingat siapa Bapak Parmin ini. Sepertinya tidak asing. Bapak Parmin ini tukang kebun kantor kepala desa. Beliau belum terlalu tua. Kalau aku lihat sih sekitar masih berumur 40 tahunan. Kaget, perasaan tadi siang barusan lihat dia masih ada di kantor kepala desa. Ya emang takdir Allah tidak ada yang tahu. Tapi tadi terlihat sehat walafiat saja ya. Mai, padahal tadi aku masih ketemu beliau loh. Dan beliau itu sehat walafiat, ucapku kepada Maya yang sedang bermain HP di kamar. Masa sih? Aku malah gak tahu orangnya yang mana loh, ucap Maya. Dek, tiba-tiba Bu Asi memanggil kami. Iya Bu. Kami berdua pun keluar menghampiri Bu Asi. Dek, ibu mau melayat ya? Tetangga ada yang meninggal. Nanti kalau kalian mau makan, itu sudah ada semuanya makanan di meja. Seperti biasanya aku dan Maya sholat maghrib berdua. Setelah sholat maghrib berdua, kulihat Bu Asi belum datang. Mai, mau makan sekarang apa nunggu Bu Asi? Tanyaku. Ntar aja deh. Aku mau ke rumah asuh temanku dulu ya. Tapi ntar balik kok, ucap Maya sambil menyisir rambutnya.
Matilah aku bakal di sini sendirian. Tapi aku tetap bersikap tenang, sok pemberani. Ya udah jangan malam-malam tapi ntar Bu Asih khawatir lagi. Pesanku kepada Maya yang mulai meninggalkan rumah. Bismillah aja deh, aku beraniin di rumah sendirian. Biar gak suntuk, aku pun menyalakan TV sambil ku mainkan HP. Jadi TV-nya cuma buat rame-rame aja biar gak sunyi. Aku dari awal udah bilang ya, kalau rumah Bu Asih ini di pinggir jalan. Kalau siang tuh lumayan rame, tapi kalau malam itu sepi banget. Azan Isya berkumandang, aku mau sholat tapi tidak berani wudhu sendirian. Padahal kamar mandi di dalam rumah. Tapi buat beranjak dari TV, aku tidak berani ya teman-teman. Akhirnya mohon maaf aku tunda sholat. Apal daya iman dan juga ketakutanku lebih besar ketakutanku. Tiba-tiba ada seseorang mengetuk pintu. Langsung ku beranjak bergegas untuk membuka pintu itu. Dan ketika aku buka tidak ada siapa-siapa pada kala itu. Sial banget, udah dikerjain aja. Langsung cepat-cepat aku banting pintu. Tapi baru beberapa langkah pintu sudah diketuk lagi. Namun kali ini, Assalamualaikum, ada suara salam. Suara seorang pria yang tidak asing suaranya. Suara Pak Prapto. Untuk apa beliau kesini? Bukankah warganya ada yang sedang berduka? Ada apa dia kesini ya? Buru-buru kemudian aku bukakan pintu lagi. Yang buat aku terkejut adalah suara siapa itu tadi? Gak ada orang lagi. Wah, brak. Ku banting pintu lebih keras. Langsung lari deh aku ke tempat TV lagi. Kulihat jam menunjukkan pukul 19:47. Tapi Maya dan juga Bu Asih belum juga pulang. Ku keraskan volume TV dan tiba-tiba pintu terbuka. Asli aku tidak berani nengok, tapi tetap ku paksakan. Dan yang masuk ternyata Bu Asih dan alhamdulillah aku lega sekali. Bu Asih menutup pintu dan langsung jalan ke arah kamar beliau. Kok Bu Asih diam aja ya? Kenapa gak nyapa aku dan mencari Maya? Ku diamkan saja, setidaknya aku bersyukur beliau sudah pulang. Selang beberapa menit ku mendengar sesenggukan suara tangis Bu Asih. Ada apa dengan Bu Asih? Sungguh ku dengar tangisan beliau seperti tangisan kesedihan yang sangat mendalam. Apa mungkin Bu Asih menangis atas meninggalnya Pak Parmin? Aku pun ikut merasa berduka. Kasihan Bu Asih. Ingin aku samperin beliau, namun ku urungkan niatku. Merasa tidak sopan aja gitu. Aku pelankan TV dan kemudian mendengarkan tangisan Bu Asih. Sungguh aku merasa iba, tiba-tiba HP ku bergetar pesan via WA dari Maya. Cuy, aku pulang jam 10 ya ntar. Oke, Bu Asih udah pulang kok. Tapi beliau menangis. Sampai di situ Maya tidak menjawab pesanku. Tiba-tiba HP ku berdering, panggilan WA dari Maya. Loh, Bu Asih emang udah pulang, Din? Udah tuh, May, tapi beliau lagi sedih banget nangisnya. Pulang-pulang langsung nangis. Emang kamu gak dapat SMS dari Bu Asih ya, Din? SMS apaan emang? Belum aku cek. Bu Asih emang punyanya HP jadul. Jadi dia cuma bisa SMS ya teman-teman. Coba kamu buka SMS dulu Ki. Ku matikan telepon dan ku buka SMS itu. Dek, ibu malam ini belum tahu pulang jam berapa. Kalian istirahat duluan aja ya, gak usah nunggu ibu. Kulihat pesan 5 menit yang lalu. Terus yang masuk kamar Bu Asih dan menangis siapa? Tiba-tiba suara tangisan itu berubah menjadi suara tertawa yang sangat melengking di telinga. Berasa tubuhku ini kaku sekali. Jantungku sudah hampir copot. Keringatku menetes. Tidak terasa badanku bergetar. Kulihat bayangan seseorang akan keluar dari kamar Bu Asih. Hingga wujud itu menampakkan wajah seramnya nenek yang waktu itu kulihat wajah hitam legam, gigi hitam bermata merah, tersenyum ke arahku dan saat itu aku tidak ingat apa-apa lagi. Kuras badanku panas sekali. Dan ku coba membuka mata, namun di sekitarku sudah ada Bu Asih, Maya, Pak Ilham, dan beberapa temanku lainnya. Aku terkejut, apa yang sedang terjadi? Ku coba mengangkat tubuhku yang begitu lemas. Jangan bangun dulu dek, tiduran aja, ucap Bu Asih mencegahku untuk bangun. Ada apa ini Mai? Kok badanku lemes banget? Ucapku sambil melihat Maya yang menangis. Maya hanya diam dan tetap menangis.
Ku ingat-ingat apa yang terjadi. Iya, aku melihat wujud seorang nenek yang menyeramkan. Karena Dek Andin ini sudah bangun, sekarang kita semua pulang ya ke tempat masing-masing, biar Bu Asi dan juga Maya yang menemani Dek Andin. Begitulah ujar Pak Ilham. Pak Ilham ini adalah ustadz di kampung ini. Pak, saya ikut teman-teman aja, tangis Maya sambil memegang tangan Pak Ilham. Sebagai teman yang baik, sebaiknya kamu menemani Dek Andin di sini ya. Toh sudah ada Bu Asih, ucap lembut Pak Ilham sambil tersenyum menenangkan Maya. Baru 2 hari di sini, tapi sudah menyiksa. Aku telepon papaku aja biar dijemput. Tangisan Maya semakin menjadi-jadi. Ku tarik tangan Maya yang memegang HP akan segera menelepon bapaknya. Mai, kamu jangan egois, bentakku. Maya malah menatapku geram. Mai, kamu harus mikirin kita semua, Bu Asih, sekolah kita. Dengan tindakan kamu seperti itu, yang ada malah jadi kasus yang sangat merugikan untuk warga dan juga sekolah kita. Sedikit kesal aku kala itu. Kulihat Bu Asih meneteskan air mata. Emang cuma mereka yang dirugikan. Kalau aku mati jadi tumbal orang sini gimana? Kamu mau mati konyol karena jadi tumbal? Maya semakin memanas. Dari awal aku di sini, aku udah yakin kampung ini kampung tumbal. Semua warganya saling menumbalkan keluarga atau saudaranya sendiri. Dan asal kamu tahu, anak Bu Asih itu bukannya merantau tapi meninggal karena jadi tumbal, teriak Maya. Kulihat Bu Asih langsung menatap Maya dengan penuh kemarahan. Kamu jangan sok tahu dan jangan asal bicara ya. Api amarah membakar wajah Bu Asih. Saya sudah tahu semuanya, Bu. Kedua anak ibu meninggal karena jadi tumbal bapaknya sendiri kan? Dan suami ibu itu meninggal karena tidak memberikan tumbal. Aku tidak percaya dengan apa yang aku dengar barusan. Prak, Bu Asih menampar Maya. Tolong kamu pergi dari rumah ini dan jangan pernah tinggal di sini lagi. Saya tidak sudi mengasuh kamu. Bu Asih yang semakin murka mendorong Maya untuk keluar dari rumah ini. Pak Ilham menarik Bu Asih dan juga menenangkannya. Anak-anak yang lain membantu Maya berkemas untuk pergi dari rumah Bu Asih. Saya juga jijik melihat tingkah Anda yang seolah-olah tidak berdosa. Pasti sebenarnya yang punya pesugihan tumbal itu Bu Asih kan? Olok Maya kepada Bu Asih. Terus saja Vin aku. Jangan salahkan aku kalau ada apa-apa yang terjadi sama kamu. Ancaman Bu Asih buat aku ngeri. Semua yang terjadi di hadapanku seperti mimpi. Kepalaku semakin pusing sekali. Aku pun tertidur malam itu tanpa tahu apa yang terjadi. Keesokan harinya ketika aku buka mata, Bu Asih tertidur dengan keadaan duduk di sampingku. Bu Asih, Bu, ku goyang-goyangkan badannya dan Dek Andin sudah bangun, ucap Bu Asih. Kulihat Bu Asih sudah menjadi Bu Asih yang seperti biasanya. Bukan Bu Asih yang menyeramkan seperti semalam itu. Dek, maafkan ibu ya. Bu Asih kembali meneteskan air mata. Maafkan apa, Bu? Sambil kuusap bahunya untuk menenangkan. Masalah kejadian semalam, kini tangisan beliau semakin mendalam. Sudah, saya nggak apa-apa kok, Bu. Biasa aja, ucapku iba melihat Bu Asih seperti itu. Dek, sebenarnya apa yang dikatakan Dek Maya itu benar, ucap Bu Asih sambil menatapku. Hah? Benar gimana maksudnya nih? Batinku. Maksudnya Bu, anak-anak saya sebenarnya bukan merantau, tapi mereka sudah meninggal dijadikan tumbal suami saya. Jantungku semakin berdegup kencang, sumpah ngeri juga, dan aku yang benar-benar takut dong kala itu. Saking takutnya aku sadar dan memundurkan diri ke tembok. Bu Asih berdiri dan menghapus air matanya dan tersenyum. Tenang, kamu anak baik kok. Ibu gak bakal nyakitin kamu. Yang penting kamu gak macam-macam sama ibu. Wajah Bu Asih berubah sedikit menyeramkan lagi, dan aku serasa sesak, pengen nangis rasanya. Bu Asih kembali tersenyum khas, dan Bu Asih seperti biasanya. Kamu mandi sana, Dek? Sambil berjalan meninggalkanku. Nafasku kembali dan juga serasa ngos-ngosan. Apa yang sebenarnya terjadi sama Bu Asih? Pukul 9 pagi dan pada kali itu hari Kamis. Semua dikumpulkan untuk apel, acara yang dilakukan selanjutnya. Ku cari-cari Maya tapi tidak kutemukan dia.
aku bertemu Ines, anak IPA yang sekelas dengan Maya. "Hai Ines, Maya di mana?" tanyaku sambil mendekat ke arahnya. Andin, udah sembuh? Kamu nggak tahu ya? Maya kemarin kesurupan dan juga demam, jadi dibawa pulang deh ke rumahnya," senyum Ines. Ini seriusan?" tanyaku tidak percaya. Ines mengangguk dan berpamitan denganku untuk kembali ke barisan anak IPA. Aku hampir jatuh karena terkejut dengan apa yang terjadi. Apakah sebenarnya Bu Asi orang jahat? Tidak bisa aku percaya. Saat ini aku harus berhati-hati dengannya. Hari ini hari Kamis, hari ketiga kami di kampung ini. Begitu banyak pertanyaan yang ditunjukkan kepadaku oleh teman-teman. Namun kali ini aku tidak mau banyak bicara. Aku malas untuk bercerita, atau lebih tepatnya aku takut sama Bu Asi. Kalau dia tahu aku cerita-cerita terus dia marah gimana? Sial, malam Jumat aku harus tinggal berdua dengan Bu Asi saja, yang baru ku ketahui ternyata dia lebih menakutkan daripada Pak Prapto. Malam ini ku putuskan untuk menginap di rumah Mutia dan Lutfi. Kan enak adem, wifi lancar. Setelah kegiatan aku kemudian berjalan bersama Mutia dan Lutfi. Mereka bercandaan gitu kan, aku hanya diam. Gak tahu kenapa aku merasa tidak nyaman dan rasa begitu. Aku takut kalau aku korban tumbal Bu Asi. Aku takut Maya kenapa-napa. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Kita sampai di rumah asuh Mutia. Aku bergegas mandi dan juga memakai baju seadanya punya Lutfi, karena baju kita seukuran. Oh iya, rumah Bu Asi dan juga rumah asuh Mutia ini agak jauh ya teman-teman. Bu Asi kampung 1, ini di kampung 2. Kalau dari rumah Bu Asi ke kampung ini harus melewati kebun-kebun yang lumayan agak rimbun dan seram juga. Ya, gak ada penerangan karenanya. Kemudian terdengar suara azan maghrib telah tiba. Aku dan juga Mutia dan juga Lutfi menunaikan sholat maghrib berjamaah di kamar. HP-ku berbunyi beberapa kali menandakan ada panggilan telepon. Tapi tidak aku hiraukan. Aku melanjutkan membaca Al-Quran. Sambil menunggu azan Isya, tidak terasa 2 juz telah kubaca. Hingga azan Isya berkumandang, aku melanjutkan sholat Isyaku. Dan aku kembali tadarus untuk menyelesaikan 3 juz. Kira-kira pukul 19.30 atau setengah 8 malam, aku telah selesai. Kulihat HP, ada beberapa panggilan dari Bu Asi dan juga temanku yang berada di satu kampung bersamaku. Bu Asi mengirimkan pesan, "Dek, di mana? Ibu khawatir." Khawatir, batinku. Khawatir korban tubalnya lari. Aku memutuskan untuk tidur. Karena lelah sekali, aku sama sekali tidak memikirkan Bu Asi. Aku sudah benci dengan dia. Baru kupejamkan mata, aku dibangunkan oleh Mutia. Dia memberitahuku bahwa Bu Asi, Pak Ilham, beserta 2 guru mencariku sampai sini. Aku menangis kala itu dan tidak mau kembali ke rumah itu. Aku benar-benar sangat ketakutan. Tapi Bu Asi memelukku dengan wajah sedih seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya. Aku makin jijik melihat wajah dia, atau dia yang mengorbankan kedua anaknya sendiri. Dia terus memohon dan juga menangis agar aku pulang. Entah kenapa malam itu aku luluh mau pulang ke rumah Bu Asi. Toh yang menumbalkan anaknya kan suaminya, pikirku. Sesamanya di rumah Bu Asi sudah disediakan makanan. Aku pun makan malam berdua bersama Bu Asi. Walaupun aku sudah mau ke sini, perasaan takut itu masih menghantuiku. "Dek, nanti tidurnya ibu temenin ya, biar adik Andin ini gak takut." Bu Asi membuka percakapan. Aku membalasnya dengan senyumanku saja. Dan seperti biasanya yang membereskan semuanya adalah Bu Asi. Aku langsung masuk ke dalam kamar karena aku benar-benar capek banget dan badanku sakit semua. Tidak terasa aku sudah tidur pulas dan aku pun bermimpi. Di dalam mimpiku, aku bertemu dengan nenek yang menyeramkan kemarin. Dia tertawa-tawa melihat wajahku, badanku berkeringat dan aku berusaha lari. Namun dia ada di mana-mana. Dan suara tertawanya itu yang khas membuat telingaku ingin pecah. Aku pun berteriak hingga terbangun dan juga Bu Asih ada di sampingku.
Dia memeluk badanku dan itu panas sekali dan banyak sekali berkeringat. Siapa yang berani mengirimkan itu ke sini? Awas saja, gumam Bu Asih seperti waktu itu. Aku salah menilai Bu Asih, ternyata beliau benar-benar mengkhawatirkanku. Bu Asih mengompres keningku dan kemudian menemani malamku. Hingga pagi subuh aku terbangun, badanku sudah enakan kala itu. Aku mengambil air wudhu dan kemudian sholat subuh. Hari ini hari terakhir aku di sini. Tidak ada kegiatan. Hari terakhir ini aku gunakan ataupun habiskan dengan menonton televisi dan hanya bermain HP. Tiba-tiba aku dapat pesan dari Maya. Malam ini puncaknya pertunjukanmu di situ. Awas Bu Asih mengawasimu terus. Kamu harus berhati-hati. Kamu ngomong apa sih, Mai? Aku gak ngerti deh. Kutunggu hingga setengah jam, Maya tidak membalas. Bu Asih di warung depan sedang berjualan. Tiba-tiba aku dengar ada seorang yang minta tolong. Aku pun berlari keluar. Betapa terkejutnya seseorang terjatuh dari motor di depan rumah Bu Asih dengan keadaan badan hancur dan aneh, bukan? Aku tidak mengenali orang tersebut, namun yang ku tahu dia adalah perempuan. Namun ku dengar orang-orang menyebut nama Mbak Tuti. Aku ingin muntah dan pingsan kala itu karena melihat kecelakaan tragis seperti itu secara langsung. Bu Asih mengajakku untuk masuk ke dalam rumah. Bu, Mbak Tuti itu siapa, Bu? Tanyaku. Itu sekretarisnya Kades si Prapto, kemarin istrinya, terus Joko pegawai kantor desa, Pak Parmin tukang kebun kantor Kades, sekarang Mbak Tuti sekretaris dia. Emang kejam si Prapto itu, Bu Asih geram. Aku diam mendengarkan cerita Bu Asih. Dari tadi aku di warung gak dengar ada suara tabrakan, tapi kok aneh ya, si Tuti itu kok bisa hancur badannya, ucap Bu Asih. Aku mual mengingatnya. Sekarang ini ya kamu yang diincar sama Prapto, Dek. Aku yakin itu. Beberapa kali kiriman dia menyerangmu, ucap Bu Asih sambil menatapku tajam. Lemas langsung badanku. Apa salahku sampai mau dijadikan tumbal? Sumpah aku benar-benar geram banget sama Pak Prapto. Pengen aku bunuh duluan dia. Terus saya harus gimana, Bu? Saya takut, begitulah rangiku. Tenang saja, nanti kamu saya bantu kok, jawab Bu Asih penuh percaya diri. Aku jadi merasa bersalah dengan kebencian dan tuduhan buruk ke Bu Asih. Bu Asih tulus banget ternyata. Sore itu Bu Asih menyiapkan sajian-sajenan di meja makan dan darah ayam juga. Dek, ibu harus minta darahmu buat mengusir peliharaan Pak Prapto, ucap Bu Asih. Terus caranya gimana, Bu? Sobek dikit pakai pisau ya. Dikit kok, yang penting darah kamu keluar, ucap Bu Asih. Aku pun kemudian mengikuti perintah Bu Asih. Bu Asih menyalakan dupa atau kemenyan. Aku harus duduk di meja itu di depan sesajenan. Di depanku menyala menyan dan darahku dan juga darah ayam. Dek, ibu mau melayat ke rumah Mbak Tuti ya. Adik di rumah dulu ya, pamit Bu Asih. Tapi Bu, saya takut Bu. Aku benar-benar takut pada kala itu. Kamu aman kok. Kamu harus duduk di sini terus hingga saya pulang. Jangan kemana-mana ya, Dik. Jangan pernah tinggalin sesajen ini kalau kamu masih mau hidup. Tapi kalau saya mau sholat maghrib gimana, Bu? Kamu pengen mati? Bentak Bu Asih sambil melotot. Aku cuma menggeleng dan menangis. Nah, nurut ya, Dek, ucap Bu Asih sambil mengelus kepalaku sambil tersenyum. Azan maghrib berkumandang. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Aku tidak berani beranjak dan Bu Asih juga berpesan, jangan membuka pintu jika ada yang bertamu. Pokoknya aku tidak boleh kemana-mana, aku cuma boleh duduk di sini saja. Tiba-tiba angin kencang membuka pintu rumah Bu Asih. Seseorang masuk ke dalam rumah. Betapa terkejutnya aku, dan tanganku ini bergetar begitu hebat. Tubuhku kaku, tidak bisa bergerak. Nenek tua memasuki rumah Bu Asih. Dengan kekeh tawanya yang membuat bulu kutuku merinding. Tubuhku kaku, tidak bisa bergerak sama sekali. Nenek tua itu semakin mendekat ke arahku. Aku berusaha berteriak namun tidak bisa. Jantungku berdegup dengan kencang, badanku serasa memanas.
"Ndak usah takut ya, Cuk." Nenek itu mendekat dan mengusap rambutku. Tubuhku bergetar hebat. Kulirik ke arahnya, sungguh menyeramkan wajahnya. Tiba-tiba, dia mencekiku hingga aku sulit bernafas. Aku berusaha melepaskan cekikan itu, sampai menyandar juga sajen di meja itu berantakan. Cengkraman nenek itu benar-benar kuat sampai aku benar-benar tidak bisa bernafas. Ku tendang nenek itu sampai cekikan itu terlepas dan dia terjatuh. Aku terbatuk-batuk, hendak mau lari. Nenek itu berubah wujud menjadi sosok berbulu tinggi, bermata merah dan bertaring. Kukunya hitam dan sangat panjang. Digenggamnya kakiku sangat kuat sekali, hingga aku jatuh terduduk di lantai. Aku berusaha berteriak tetapi tidak terdengar. Lalu makhluk itu mencekikku kembali, hingga terdengar suara teriakan. "Cukup, berhenti!" Teriak seseorang datang ke dalam rumah. Betapa terkejutnya aku, seseorang tersebut adalah Pak Prapto. Apa benar ini semua ulah Pak Prapto? Aku menangis kencang sekali. Makhluk tadi melempar Pak Prapto sampai ke tembok, manjatkan doa-doa. Tapi makhluk ini malah semakin marah. Berusaha aku berdiri dan hendak lari, tapi dicakarnya kakiku dan dia mendorong tubuhku hingga jatuh terlentang. Di kakiku masih ada bekas luka yang seperti itu sampai sekarang, dan kemudian menjadi keloid. Pokoknya sedih sekali. Tubuhku lemas, kulihat makhluk itu menyerang Pak Ilham dan Pak Prapto. Tubuhku lemas sekali. Selang beberapa menit, datanglah beberapa orang, salah satunya adalah Maya dan guru agama di sekolah kami. Dan ada beberapa orang lagi. Maya sempat menolongku dengan membangunkanku. Tapi aku tidak sadarkan diri hingga aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika aku tersadar, semua orang sedang menangis. Kulihat Maya tergeletak lemas di sampingku dengan luka di wajahnya. Kulihat Maya bergerak-gerak dan juga berteriak. Aku kagetlah. Yang tadinya lemas jadi bangun terduduk. Takut banget soalnya ini. Akhirnya aku pun dituntun untuk keluar dari ruangan itu. Yang ada di dalam ruangan itu hanya Pak Ilham dan rekan-rekan yang tidak kukenal. Karena ku lelah sekali, jadinya aku tertidur dengan pulas. Yang aku ingat, ada seseorang ibu berjilbab yang mengelus-ngelus luka di kaki dan leherku. Pagi harinya tubuhku sudah mendingan, dan sekolahku sudah bersiap untuk pulang ke kota. Kulihat Maya juga sudah sadar dan mendingan lagi. Wajahnya ditambal pakai perban. Sebelum pulang, aku dan juga Maya diajak berkumpul di kantor kades yang awalnya aku menolak. Jujur aku takut dan malas bertemu Pak Prapto. Aku begini karena dia. Dari awal Bu Asis sudah bilang orang yang paling tega menumbalkan istrinya ya Pak Prapto. Udah Din, kita ikut aja. Biar kamu kan juga tahu cerita yang sebenarnya, apa yang terjadi di sini, ucap Maya. Akhirnya aku menurut untuk ikut. Sesamanya di sana sudah ada Pak Prapto, Pak Ilham, dan Pak Santo, kepala sekolah kami, dan juga Bu Indri, wanita yang menyembuhkan lukaku. Kami pun dipersilakan untuk masuk dan juga duduk. Aku malas menatap wajah Pak Prapto, namun akhirnya Pak Prapto meminta maaf dan menjelaskan apa yang terjadi. Jadi aku salah menilai Pak Prapto ini ya teman-teman. Dia sebenarnya baik dan warga di sini tidak memiliki peliharaan. Justru yang punya peliharaan itu ya Bu Asi itu sendiri. Wanita tua yang menerorku itu adalah peliharaan dia. Dan ternyata rumah yang aku tinggali itu bukan rumah asli Bu Asi. Bu Asi ini memiliki 4 sawah, peternakan sapi, pertanian bakau, dan lain-lain. Jadi awalnya Bu Asi ini kerja menjadi TKI. Suaminya seorang kades. Namun ketika pulang ke kampung dia membawa 2 orang anak. Dan itu merupakan hasil hubungan gelapnya di luar negeri. Karena dia tidak diizinkan suaminya untuk menjadi TKI lagi. Hidupnya sangat krisis hingga ia berpikir buat memiliki pesugihan dan peliharaan. Rumah yang aku tempati ini ya rumah peliharaan Bu Asi. Makanya banyak warga yang meninggal tidak wajar di depan rumah Bu Asi. Dan orang yang meninggal itu meneror Bu Asi.
Sebenarnya dari awal yang diincar peliharaan Bu Asih itu ya Maya. Tapi karena ternyata si Maya ini punya penjaga dan memiliki kelebihan, jadinya akulah yang terkena imbasnya. Si Maya ini geger ingin pulang ya karena dia tahu bakal jadi korban tumbal Bu Asih. Sekarang Bu Asih sedang buron alias dalam pencarian. Warga dan juga Pak Prapto pun tidak menyangka orang yang menghabisi istrinya adalah Bu Asih. Bahkan anak dan juga suami Bu Asih juga menjadi korban tumbalnya. Sebenarnya aku juga udah gak kuat teman-teman. Pengen menuntut Bu Asih, tapi ya bagaimana? Aku lebih baik segera pergi dan tidak mau berurusan dengan Bu Asih lagi. Kalau soal tuyul itu, emang banyak yang pelihara tuyul tapi bukan dari kampung ini, tapi di kampung lain. Cuma tuyulnya larinya ke kampung ini untuk mencari uangnya. Setelah kita semua pulang dari sana, aku pun diruqyah sampai beberapa bulan baru sembuh. Dan yang serem Bu Asih masih sering SMS aku. Karena aku takut dan masih ada trauma, jadi aku memutuskan untuk ganti nomor HP. Dan dengar-dengar dari adik kelasku yang live in di tahun berikutnya, depan gang kampung itu sudah bukan rumah dari Bu Asih lagi, tetapi dibuat sebuah masjid. Dan tidak ada lagi orang tua asuh yang bernama Asih. Begitu sekiranya threadku kali ini ya teman-teman. Yang sekarang masih tersisa bekas luka di kaki sama di leher, masih kayak garis-garis gitu. Namun aku sangat bersyukur masih bisa hidup. Dan Maya setelah itu pindah sekolah, rumah dan juga kota. Aku sudah tidak pernah kontak lagi dengan Maya. Ku dengar dia melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Sekian ceritaku ini ya teman-teman. Maaf sekali sering gantung, dan untuk Bu Asih aku tidak tahu kabarnya bagaimana. Pokoknya setelah dari situ, ya cuma dapat beberapa SMS dari Bu Asih, terus aku ganti nomor. Oh iya, chat Bu Asih. Yang pertama, adik di mana? Ibu kangen. Yang kedua, hahaha. Pesan pertama, yang kedua ini pun terpaut 2 hari ya teman-teman. Kalau nggak salah hari Rabu pesan diterima yang pertama itu, terus Jumatnya pesan yang kedua. Udah, karena aku takut ya, jadi aku langsung ganti nomor saja. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Kalian bisa komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa pula untuk kalian subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.